Anak-anak harus diam, jangan berbicara sendiri, dengarkan dengan hikmat ya. Dongeng ini berjudul Akibat dari Kesombongan. Dahulu ada seekor singa yang tinggal di sebuah hutan. Singa itu menamakan dirinya si Raja Hutan. Di dekat hutan itu ada sebuah desa. Kalau sedang lapar dan ingin mencari makan, singa itu pun keluar dari hutan dan berdiri di dekat desa itu. Jika ada sapi atau kambing yang lewat, ia langsung menerjamnya dan membawanya ke hutan. Kadang-kadang ia juga berburu kuda atau keledai yang ia temui di jalan. Demikian pekerjaan singa setiap hari, membunuh hewan milik para penduduk yang lewat di situ. Banyak penduduk yang berusaha untuk membunuhnya dengan senapan, tetapi tidak berhasil. Selain itu, mereka juga menyiapkan jala, tetapi tidak berhasil juga. Akhirnya mereka berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk menangkap singa itu adalah meninggalkan desa, sehingga desa itu menjadi kosong, anak-anak. Nah, singa itu tidak tahu bahwa orang-orang desa itu telah pergi. Maka ketika ia menunggu hewan yang lewat, tidak ada satupun yang didapat. Nah, tidak mendapat hewan. Satu-satunya hewan yang ada hanya seekor kancil. Tetapi singa itu tidak ingin memakannya karena daging kancil tua itu tidak enak untuk dimakan. Pada suatu hari, singa itu merasa lapar sekali. Ia mencari makan ke sana kemari, tetapi tidak ia dapati. Akhirnya ia bermaksud memakan daging kancil tua itu. Maka pergilah ia ke tempat kancil itu. Namun saat itu kancil sedang tidak berada di tempat biasanya dia berada. Ketika mendengar suara auman singa itu dari tempatnya, kancil itu pun pulang dengan segera. Namun belum sampai di tempat tersebut, ia sudah dicegat oleh singa itu. "Sini, apakah kau tidak tahu kalau aku ini Raja Hutan?" "Ya Tuan, saya tahu bahwa Tuan adalah raja di hutan ini," jawab kancil itu. "Mengapa kau tidak lari ketika mendengar suaraku dan datang kepadaku untuk memberi salam?" tanya singa itu lagi. Kancil itu tahu bahwa ia akan memakannya. Lalu ia berkata, "Sebetulnya saya ingin datang cepat-cepat, tetapi dicegah oleh seekor singa yang paling besar yang tinggal di sebelah sana. Ia berkata kepadaku bahwa saya jangan pergi karena ia adalah raja hutan yang paling besar di hutan ini." "Apa? Ada raja yang paling besar dariku di hutan ini?" tanya singa itu. "Iya Tuan, di sebelah sana ada singa yang lebih besar daripada Tuan," jawab kancil itu. "Di mana dia? Tunjukkan kepadaku," perintah singa itu. Maka berjalanlah mereka berdua hingga sampai ke sebuah sumur yang besar di sebuah desa, tempat para penduduk mengambil air. Kemudian kancil menunjukkan kepada singa itu sambil berkata, "Singa besar
singa itu pun berjalan menuju sumur itu dan melihat di dalamnya. Oh, nah, di sana dia melihat ada wajah seekor singa. Karena di air, wajah singa itu pun lebih besar dari bentuknya. Ketika ia mengaum, suaranya pun menjadi lebih besar. Karena di dalam sumur suaranya kan menggema, anak ya. Nah, ia menyangka bahwa suara itu adalah suara singa yang ada di dalam sumur itu. Maka diterjangnya. Akhirnya ia pun menyelam ke dasar sumur. Karena yang ia lihat itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Singa itu berusaha keluar dari sumur, tetapi ia tidak bisa keluar. Hai anjing, tolong aku, selamatkan aku. Akhirnya ia pun mati di dalam sumur itu. Ya, aku akan membebaskan diriku dari hewan sepertimu. Aku adalah raja, kata kancil itu sambil tertawa dan menari-nari di tepi sumur. Nah, setelah mendengar kematian singa itu, para penduduk pun kembali ke desanya dan mereka hidup bahagia. Tepuk tangan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya dengan baik. Oke anak-anak, sekarang ibu guru mau bertanya. Di dalam cerita tadi ada siapa saja tokoh-tokohnya? Ada siapa lagi? Penduduk desa. Di sini siapa yang sombong? Singa. Dia sombong karena dia merasa dia yang paling kuat sehingga dia menjadi raja hutan. Ya. Lalu siapa yang paling cerdik, yang paling pintar? Ya. Bagaimana cara Kajil mengalahkan singa yang sombong itu? Iya, dijebak ya, dijebak untuk menengok wajahnya sendiri. Ya. Anak-anak sudah pernah melihat wajahnya di air? Sudah? Di sungai mungkin, atau di ember, di baskom? Pernah. Ya itu yang dilakukan singa, tapi dia melihatnya ke dalam sumur yang sangat dalam. Nah, dikiranya itu adalah saingannya dia, padahal itu adiknya dia sendiri. Terjunlah dia ke sumur. Iya sayang. Jadi dari cerita ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa jadi orang tidak boleh apa? Boleh sombong. Kesombongan itu akan meruntuhkan atau akan membinasakan dirinya sendiri. Oke. Selain itu apa lagi? Jadi orang itu harus cerdas, harus cerdik seperti siapa? Seperti Kancil. Orang hidup itu harus punya strategi, harus punya kecerdasan, ya kan? Iya. Jadi kesombongan bisa dikalahkan dengan apa, Nana? Kecerdikan, seperti si Kancil mengalahkan singa. Oke, itu tadi dongeng yang bisa ibu ceritakan kepada anak-anak. Ibu yakin sekali hari ini cerita yang ibu sampaikan akan terekam di memori kalian hingga suatu hari nanti kalian pasti akan mengingat masa ini. Oh iya, dulu saya pernah didongengin sama Bu Guru. Oke, terima kasih.